A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Pesan yang Belum Tersampaikan. Cerita ini ditulis oleh Cindy Nuraini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Nyari apa sih kak? Tanya Sabila ketika melihat Reno mondar-mandir dan mengacak barang-barang yang ada di rumah. Wajahnya terlihat gelisah. Barang kakak hilang. Barang apa? Itu. Kamu lihat kotak hitam gak? Kakak simpan di lemari, kok tiba-tiba gak ada ya? Padahal pintu kamar kan selalu kakak kunci kalau mau keluar. Reno menggaruk kepala belakangnya lalu kembali mengamati seisi rumah, mencari barang yang dimaksud. Sedangkan Sabila tersenyum sinis di belakang Reno. Aku gak pernah lihat. Kakak lupa nyimpen kali, ujar Sabila pura-pura tidak tahu. Enggak sah. Kotak itu gak pernah kakak keluarkan dari lemari. Kotak hitam, ada isinya. Iyalah, makanya kakak cari. Isinya apa? Pancing Sabila. Ya, pokoknya barang kakak. Mata Sabila mendelik saat Reno berlalu dari hadapannya, seakan laki-laki itu menghindari pertanyaan adiknya. Barang yang dimaksud Reno masih berada di tangan Sabila, dan ia akan menyimpannya sampai semua kejadian misterius itu terungkap. Sementara di tempat lain, sejak kejadian di danau, hari-hari yang dilalui Ferry mulai berubah. Terutama bila malam tiba, ia jadi kerap didatangi oleh sosok Amara dan Zain. Bahkan dalam mimpinya, Zain seringkali muncul dan memintanya untuk mengatakan sebuah kejujuran pada Reno. Akan tetapi ia masih bingung, kejujuran mana yang harus ia akui pada kawannya itu. Hujan rintik-rintik menyelimuti malam yang sunyi. Entah mengapa Ferry merasa gelisah sendiri di atas tempat tidur. Rasa kantuk memang sudah menyerang sejak tadi, namun tidurnya tak lelap. Hanya beberapa menit ia akan memejamkan mata kemudian terbangun kembali. Begitu selanjutnya. Mas, ada seseorang yang menjadi korban dari pengkhianatan kita pada Mas Reno. Mata Ferry terbelalak saat tiba-tiba ada sebuah bisikan masuk ke telinganya. Ia mengedar pandangan namun tak menemui sesuatu. Kembali ia memejamkan mata untuk menjemput mimpi. Mas, ada seseorang yang menjadi korban dari pengkhianatan kita pada Mas Reno. Kata-kata itu terus terngiang menusuk pendengaran Ferry. Suara seorang perempuan yang tak asing bagi Ferry. Akui mas, akui. Ferry menutup telinganya rapat-rapat dengan bantal. Keringat dingin mulai bercucuran di sekujur tubuhnya. Seketika angin berhembus kencang, membuat gorden di kamar itu bergerak-gerak dan menimbulkan bunyi seperti gorden yang digeser perlahan. Tentu saja Ferry tak berani untuk membuka mata dan melihat ke arah gorden. Masa Amarah? Itu benar-benar suara Amarah. Lirih Ferry dalam hati. Ia menggigit bibir dengan detak jantung yang serasa dipacu lebih kencang. Pengkhianatan? Apa soal pengakuan perasaanku terhadap Amarah?
Apa Reno belum tahu kalau kalung itu dariku? Tapi kenapa ada di tangan Reno? Ferry berpikir sendiri dalam ketakutan. Ia masih tidak berani untuk membuka bantal di atas kepalanya. Khawatir jika akan melihat sesuatu yang tak diinginkan seperti kejadian sebelumnya. Perlahan rasa kantuk kembali menyerang. Matanya terasa berat hingga akhirnya kembali tertidur dengan lelap. Esoknya, setelah mendengar bisikan-bisikan dari suara Amara itu, akhirnya pikiran Ferry mulai terbuka. Ia sadar bahwa yang ia lakukan 2 bulan yang lalu adalah salah. Ia sadar secara tidak langsung sudah mengkhianati sahabatnya sendiri. Masalah Reno tahu ataupun tidak ia juga tidak tahu. Tapi yang pasti, dalam hatinya mulai tergerak untuk mengakui semuanya langsung kepada Reno. Ferry memutuskan untuk menemui Reno hari itu juga. Ketakutan yang menguasai hatinya akhirnya dapat mengalahkan ego yang selama ini ia simpan. Meskipun dalam hati ia masih merasa cemas Reno akan sangat murka. Assalamualaikum. Laki-laki itu mengetuk pintu dengan ragu. Waalaikumsalam. Loh, Kak Ferry, ngapain? Sabila menyembul dari balik pintu. Ia dibuat heran melihat ekspresi wajah Ferry yang nampak gusar. Reno ada? Gak ada kak, tadi dia keluar. Kemana? Aku gak tahu kak. Ferry menghembuskan nafas dalam. Ia meremas jemari tangannya. Hatinya masih ragu untuk mengatakan apa yang hendak ia ceritakan pada Reno. Kak Ferry kenapa sih? Tanya Sabila yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Ferry. Gak kenapa-napa Sa. Oh iya kak, tadi Kak Reno nyariin kotak yang aku bawa kemarin. Sampai ngacak-ngacak seisi rumah. Kayaknya dia baru sadar kalau barangnya hilang. Kelihatan panik banget. Ujar Sabila setengah berbisik. Oh iya, terus? Tanya Ferry antusias. Ya aku sempat pancing menanyakan apa isi dalam kotak itu. Tapi dia gak mau ngasih tahu. Terus langsung pergi. Kayaknya benda itu penting banget ya buat dia. Sa, kamu sendiri di rumah? Ferry celingukan melihat ke dalam rumah yang pintunya sudah terbuka lebar. Sedari tadi ia tak melihat atau mendengar suara Ibu Sabila. Iya, Mama lagi ke pasar beli kain. Sebenarnya ada yang mau aku bicarakan, Sa. Apa kak? Kita ngobrol di tempat lain ya. Ya sudah, di belakang rumah aja. Ferry mengangguk setuju. Lekas Sabila menutup pintu lalu mereka bergegas menuju halaman belakang rumah. Yang di sana juga terdapat kursi kayu yang panjang. Mau bicara apa sih kak? Tanya Sabila tak sabar setelah duduk di atas kursi. Kamu gak ngasih tahu Reno kalau kotak itu kamu yang ngambil? Enggak kak, kan aku belum dapat petunjuk apa-apa soal Kak Reno. Ferry tertegun. Ia menatap lurus ke depan, bingung untuk berterus terang atau tidak kepada Sabila. Jujur ataukah menjadi seorang pengecut, seperti yang dikatakan oleh sosok Zen saat itu. Sebenarnya Ferry menggantung ucapannya, merasa bingung dengan pikirannya sendiri. Ingin sekali ia mengakui semuanya, tapi merasa belum siap untuk menerima resiko buruk yang bisa saja terjadi. Kenapa kak? Sebenarnya itu kalung yang pernah aku berikan untuk Amara 2 bulan yang lalu. Dengan sedikit terbata, bibir Ferry akhirnya mengucapkan hal itu juga.
Sontak Sabila menoleh dengan menautkan kedua alisnya. Apa? Terus kenapa ada sama Kak Reno? Tanya Sabila kaget. Ya justru itu yang bikin aku heran. Sebenarnya apa hubungan Kak Ferry sama Amarah? Kenapa Kak Ferry ngasih kalung seperti itu sama Amarah? Sepertinya itu bukan kalung biasa deh. Tanya Sabila menyelidik. Itu sebenarnya hadiah ulang tahun buat Amarah. Karena Amarah sahabat lama aku. Sama seperti kamu dan Zen. Gak salah kan kalau aku kasih dia hadiah seperti itu? Jawab Ferry berbohong. Rupanya ia masih belum berani untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Apa Kak Reno tahu kalau kalung itu pemberian kakak? Aku gak tahu, Sa. Kalaupun harus bicara pada Reno, ia pun bingung harus memulai dari mana. Pada Sabila pun ia belum berani berkata jujur. Apa benar hubungan Kak Ferry dan Amarah hanya sekedar sahabat? Tanya Sabila menyelidik. Tiba-tiba dari arah depan terdengar suara deru motor. Sabila tahu betul bahwa itu suara motor kakaknya. Mereka berdua pun sontak saling berpandangan. Ferry merasa tak enak hati sekaligus takut. Lantas mereka segera menuju halaman depan. Untuk bersembunyi pun tak mungkin karena motor Ferry ada di sana. Ngapain kalian dari belakang? Reno heran saat melihat adik dan temannya datang dari arah belakang rumah. Enggak Ren. Tadi aku kebetulan lewat sini terus mampir. Karena suntuk, jadi aku iseng jalan-jalan ke belakang. Lihat kebun mini punya Tante Windah. Seger-seger banget tanamannya. Timpal Ferry berusaha menutupi kebohongannya. Kak, katanya tadi ada perlu sama Kak Reno. Tuh, orangnya udah datang. Sabila berbisik pada Ferry. Ia masih ingat betul maksud kedatangan Ferry tadi untuk mencari Reno. Lain kali aja desa. Suasananya jadi gak enak nih kalau kayak gini. Melihat gelagat dua orang di depannya yang saling berbisik, Reno dibuat curiga. Ia maju beberapa langkah dengan tatapan tak berkedip. Ren, aku pulang dulu ya. Aku pulang dulu deh ya. Mau sekalian ke rumah saudara dulu. Tanpa menunggu reaksi Reno, Ferry langsung menaiki dan memutar motornya. Lalu keluar dari pekarangan rumah yang cukup luas itu. Ada sedikit kejanggalan yang dirasakan Reno saat melihat gelagat kawannya itu. Di perjalanan pulang, Ferry terus saja merotok pada diri sendiri. Ia bingung harus mengatakan yang sejujurnya atau tidak pada Reno mengenai kalung itu. Ia pun belum tahu Reno sudah mengetahuinya atau belum. Kenapa aku tadi bilang ke Sabila ya bahwa kalung itu dari aku? Gimana kalau dia ngadu ke Reno? Kalau Reno memang belum tahu soal kalung itu, dia pasti marah kalau kalung itu pemberianku. Setiap harinya, Sabila dibuat jengkel dengan tingkah Reno yang selalu mengacak-ngacak ulang isi rumah untuk mencari barang yang hilang itu. Sebelum dan sepulang kerja ia selalu uring-uringan demi untuk mendapatkan apa yang ia cari. Kak, sini. Sabila berdiri memangku tangan memperhatikan kakaknya sedari tadi. Ia sampai geleng-geleng kepala. Sebegitu berhargakah benda tersebut? Ada apa sih, Sa? Kalau mau ngomongin yang gak penting, gak ah. Justru ini penting. Sangat penting. Reno berbalik badan dan memandang adiknya kesal. Fokusnya saat itu betul-betul pada benda yang ia cari. Ia pun merasa heran pada dirinya sendiri. Benda itu yang sudah membuat hubungannya dengan Amarah hancur.
tapi seakan ia tak ingin kehilangan benda tersebut. "Ya udah, tinggal ngomong aja," sahut Reno masih dengan muka masam. "Kotak hitam itu isinya sebuah foto dan kalung kan?" Tak habis pikir, Reno terperanjat tak percaya mengapa Sabila bisa mengetahui isi kotak hitam itu. Ia melangkah dan menatap tajam ke arah adiknya yang masih berdiri dengan santai. "Kenapa dia bisa tahu?" ujarnya dalam hati. Sabila memberi kode pada Reno untuk mengikutinya. Dengan langkah sedikit terpaksa laki-laki itu menurut dan membuntuti adiknya. Mereka masuk ke dalam kamar Sabila yang pintunya sudah terbuka lebar. "Ada apa Sisa?" tanya Reno tak sabar. "Duduk dulu, aku mau nunjukin sesuatu." Reno menghempaskan tubuhnya di atas tempat tidur, sedangkan Sabila membuka lemari dan tampak menyingkapkan beberapa baju di dalam lemari. Sabila meraih sebuah kantong hitam dari dalam lemari, lalu membawanya ke hadapan Reno. Pelan-pelan ia membuka bungkusan plastik hitam itu. "Itu kan kotak hitam yang kakak cari," teriak Reno saat kotak hitam itu dikeluarkan dari dalam plastik. Ia merebut kasar benda tersebut dari tangan Sabila. "Iya, aku yang nemuin kotak ini, makanya aku tahu apa isinya," jawab Sabila santai. "Kamu nemuin di mana?" Dahi Reno mengernyit dibuat heran. "Di kamar kakak lah, di dalam lemari baju kakak." "Oh, jadi kamu yang mengambil benda ini? Lancang sekali ya." Nada suara Reno berubah meninggi. Namun Sabila sudah dapat menduga sehingga ia tak merasa kaget dan sudah mempersiapkan diri. "Maaf kak, aku terpaksa karena aku penasaran dengan perempuan yang sering kakak sebut, Amarah. Aku juga sempat dengar perdebatan kakak sama Kak Ferry, yang katanya kakak ada hubungan spesial dengan seorang perempuan. Aku juga heran kenapa sekarang kakak sering marah kalau aku sebut nama Zain. Dari situ aku berusaha mencari tahu semuanya. Maaf, aku udah masuk kamar kakak diam-diam." Reno bangkit berdiri. Namun dengan cepat Sabila menahan tangan kakaknya. Ia memberi isyarat supaya Reno duduk kembali dan bisa lebih tenang. "Gimana caranya kamu bisa masuk ke kamar kakak, sedangkan pintunya selalu dikunci dan kuncinya kakak bawa?" "Maaf kak, aku pakai kunci cadangan yang ada di kamar mama. Tapi mama nggak tahu soal ini kok." "Jadi diam-diam kamu juga masuk ke kamar mama dan nyari kunci cadangannya?" "Iya kak, aku cuma mau tahu semuanya." "Kamu nggak tahu apa-apa dan gak perlu tahu tentang masalah kakak," tegas Reno dengan tatapan tajam. "Aku juga adik Kak Reno, masih keluarga kakak. Jadi wajar kalau aku mau tahu apa masalah kakakku sendiri. Semua juga demi kebaikan kakak." "Demi kebaikan kakak?" "Gak usah sok tahu kamu." Reno terkekeh namun dari sorot matanya menyiratkan kemarahan. "Memangnya kakak gak ngerasa risih atau tersiksa dengan gangguan-gangguan dari sosok Amara dan Zain?" "Amara?" Reno tampak kaget mendengar adiknya menyebut nama Amara. Dari mana Sabila bisa tahu? Batinnya, "Iya, Amara. Dia sosok perempuan yang sering mengganggu kita. Dan dia orang yang punya hubungan spesial dengan kakak kan?"
Reno kembali terhenyak mendengar pertanyaan Sabila. Ia tak menyangka adiknya bisa mengetahui sesuatu tentang Amara. "Sudah aku bilang, kamu jangan sok tahu," bentak Reno dengan mata yang nyalang. "Aku memang tahu, Kak. Aku sudah tahu. Dan aku gak mau Amara ataupun Zen mengganggu kita terus. Awalnya aku pikir Zen menghantui kita karena kita merupakan orang terdekatnya. Dan aku sudah temui orang tuanya Zen untuk menanyakan apakah mereka sering didatangi oleh sosok Zen atau tidak. Tapi mereka bilang tidak pernah. Itu artinya Zen cuma gangguin kita. Dan aku curiga itu semua karena Zen ada masalah dengan kita yang belum terselesaikan sampai saat ini." "Terus sekarang kakak tanya sama kamu, apakah kamu punya masalah sama Zen sebelum dia meninggal, hah?" tanya Reno lagi yang masih dengan nada tinggi. "Enggak, Kak. Berarti dia menghantui kamu atau kakak karena emang dia usil. Bukan karena ada sesuatu masalah, kan?" Reno berusaha mengecoh adiknya supaya pikirannya tidak terus menyelidiki masalahnya dengan Zen dulu. "Tapi sehari sebelum ditemukan meninggal, Zen pernah ingin menyampaikan sesuatu sama aku. Belum sempat dia cerita. Dia harus pergi karena ada keperluan. Tapi besoknya aku malah dapat kabar bahwa dia sudah meninggal." Setitik air mata keluar dari kedua ujung mata Sabila. Gadis itu selalu merasa tak kuasa menahan kesedihan setiap kali menceritakan tentang kematian mendiang sahabat baiknya itu. Reno menatap adiknya yang tengah menahan tangis. Ada rasa iba saat melihat aura adiknya itu. "Sudahlah, kamu gak usah terlalu parno atau berpikir yang tidak-tidak." Reno berusaha meredam emosinya. Ia mengusap air mata yang sudah meluncur di pipi adiknya. "Tapi benar kan, perempuan yang ada hubungan dengan kakak bernama Amara. Dan dia adalah gadis yang ditemukan tak bernyawa di kebun jati itu." Dek, jantung Reno seakan terhenti. Tak terfikir adiknya bisa mengetahui hal itu. Di sisi lain, luka yang ia tutupi seakan terbuka kembali tiap kali mengingat nama Amara dan kejadian tragis saat itu. Reno kembali hendak berdiri, namun lagi-lagi Sabila menahan tangannya. "Tolong jawab jujur, Kak. Aku mohon." Sabila memelas dengan penuh iba. Tapi Reno tetap diam seribu bahasa. "Tanpa kakak mengatakannya, aku sudah tahu kok, Kak. Tapi apa ada masalah antara kakak dan dia?" "Tidak. Gak mungkin. Amara gak mungkin mengganggu kita tanpa ada sebab. Zen lah penyebabnya." Tanpa sadar, Reno mengucapkan kata di luar kehendaknya. Ia membekap mulutnya, sedangkan Sabila semakin heran tak mengerti ucapan Reno. "Maksud kakak..." "Sudahlah, lupakan. Anggap saja gak ada apa-apa." Tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri, seperti ada yang membanting dengan keras. Sontak kakak beradik itu melonjak kaget dan mengalihkan pandangan ke arah pintu. Aroma bau anyir pun seketika menyeruak memenuhi ruangan. "Kak, itu pintunya kenapa ketutup sendiri?" Sabila menarik lengan Reno dengan tubuh gemetar. Ia menundukkan kepala di balik lengan kakaknya. "Mungkin cuma tertiup angin," jawab Reno berusaha menenangkan adiknya, meskipun ia sendiri merasakan takut yang sama.
Terus ini bau apa, Kak? Kali ini Reno terdiam, tak bisa menjawab apa-apa. Aroma bau yang tercium memang sangat menyengat, seakan menusuk hidung. Baunya yang anyir membuat Sabila dan Reno merasa mual. Pintu terbuka kembali dengan cukup kencang. Nampak sosok perempuan dengan rambut panjang dan lebat, menutupi sebagian kepalanya yang berlumuran darah. Sosok itu berjalan perlahan mendekati Sabila dan Reno, yang tengah menganga dengan tubuh gemetar dan detak jantung yang berdebar kencang. Bau amis semakin tercium. Sosok itu menyeret kaki sambil menjulurkan kedua tangannya. Sosok perempuan itu terus mendekat dan kini jaraknya tepat berada di depan Reno dan Sabila. Hanya sekitar 1 meter. Kepalanya mendongak menatap kakak beradik itu. Hingga wajah yang tadi tertutup rambut lebat mulai terlihat lebih jelas. Menampakkan wajahnya yang pucat dengan darah mengering di dahi. Amarah, lirih Reno dan Sabila bersamaan. Sabila ingat betul bahwa sosok yang saat ini ada di hadapannya sangat mirip dengan gadis pada foto dalam kotak hitam milik kakaknya. Kemarin wajah sosok perempuan yang kerap mengganggunya tidak pernah memperlihatkan wajahnya dengan jelas karena tertutup rambut panjangnya. Dan baru kali ini ia dapat melihat wajah asli dari sosok perempuan itu. Sosok Amara mengarahkan tangannya pada Reno. Kotak yang tergeletak di atas tempat tidur tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dan kalung yang ada di dalamnya kini sudah melilit leher Reno. Reno menjerit merasakan tenggorokannya tercekik. Tangannya berusaha melepaskan kalung yang meliliti lehernya. Anehnya, sebuah kalung yang diameternya kecil itu terasa seperti sebuah tambang yang mencekik leher, hingga Reno merasakan sakit dan sulit bernafas. Astagfirullah, Kak. Sabila yang kaget bukan kepalang, ikut berusaha melepaskan kalung tersebut dari leher Reno. Gadis itu menangis sejadi-jadinya melihat yang kini tengah terjadi pada kakaknya. Sakit sah. Nafas Reno sudah mulai tersendat. Beberapa kali itu terbatuk-batuk. Kalung tersebut seakan tak mau lepas, sedangkan mulut Reno menganga dan seakan hidupnya sudah di ujung tanduk. Sosok Amara tertawa kencang melihat kepanikan dua manusia di hadapannya. Kepalanya berputar-putar dengan mata putih keseluruhan, sementara tangannya masih terjulur ke arah Reno dan jari-jarinya bergerak seperti sedang meremas. Kak, sudah tidak kuat, desis Reno dengan suara tercekat. Tahan ya Kak, sekarang ayo kita baca doa sama-sama. Baca ayat kursi ya. Reno mengangguk pasrah kemudian berdoa dalam hati. Bibirnya bergetar memohon ampunan dan pertolongan. Ia menyadari semua kesalahannya, apa yang sudah ia perbuat pada Amara. Air mata membanjiri kedua pipinya. Dirinya seakan berada di antara hidup dan mati. Sedangkan Sabila dengan lantang melantunkan ayat kursi, sembari tangannya terus menarik kalung tersebut. Istighfar Kak, bisik Sabila pada telinga Reno. Tak berhenti mereka berdoa. Sosok Amara terdengar menggeram dan gerakan kepalanya semakin cepat. Sebuah suara melengking memenuhi ruangan, seakan menusuk kendang telinga. Sabila tak memperdulikan sosok tersebut. Ia terus melantunkan doa dengan mata terpejam. Tangannya yang sudah gemetar karena rasa takut dan panik ia hiraukan. Sayup-sayup suara lengkingan itu semakin jauh dan hilang. Sabila membuka matanya dan sudah tidak mendapati sosok Amara di hadapannya.
Kita tarik sekuat tenaga sama-sama ya kak. Tukar Sabila yang dibalas anggukan oleh Reno. Laki-laki itu seakan sudah tak mampu lagi untuk bicara. Bismillah. Dengan sekuat tenaga keduanya menarik kalung tersebut. Dan akhirnya terlepas hingga kalung itu putus. Reno mengusap-usap lehernya yang membiru dan masih terasa sakit. Alhamdulillah. Sabila menghembuskan nafas lega walau ia masih cemas. Walau ia masih cemas dengan keadaan Reno saat ini. Lantas ia berlari ke dapur untuk mengambil segelas air putih. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.